akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan yang sangat subjektif. Nanti akan saya tunjukkan di mana subjektivitasnya, sehingga kemudian tafsirnya itu terus berkembang. Tafsir tentang apa yang bisa dikatakan, apa yang bisa dimaknai sebagai pornografi ini kan terus berkembang, ya, karena memang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai, cara pandang masyarakat di dalam melihat pornografi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat secara konseptual, ya, pornografi itu sebetulnya di situ saya beri pemahaman penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan, tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. Itu konsep secara umum. Kalau kita melihat di dalam KBBI, konsepnya begitu tentang pornografi. Bahan bacaan dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Ini tafsir yang secara umum kita ketahui. Kemudian kalau kita merujuk pada undang-undang pornografi itu sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, konsep tentang pornografi yang ada di pengetahuan umum masyarakat itu kemudian dikonstruksi secara lebih spesifik, agak lebih spesifik di dalam undang-undang pornografi, sehingga di situ dikonsepsi pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, ya, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, kemudian gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang, nah ini yang penting, ini yang penting. Yang ini saya bilang tadi, kalau kita bicara tentang pornografi itu nanti kita akan selalu bersinggungan dengan unsur subjektivitas. Nah, yang apa? Yang melanggar, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Menyampaikan garis bawah bahwa kalau kita bicara pornografi itu sesungguhnya nanti bersinggungan dengan tiga hal ini. Pertama, kecabulan, kemudian eksploitasi seksual, dan kebersinggungan yang paling esensial untuk subjektivitas adanya pornografi itu karena ukuran untuk menentukan apakah gambar, sketsa, foto, dan lain sebagainya itu dinilai sebagai pornografi atau tidak itu didasarkan kepada norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang norma kesusilaan, katanya Pak Solehuddin ini ahli hukum itu, norma kesusilaan itu kan norma yang bersumber dari hati nurani. Norma yang bersumber dari hati nurani itu norma kesusilaan yang kemudian dipakai oleh sekelompok orang sebagai acuan dalam bertingkah laku. Itu norma kesusilaan. Nah, di dalam, jadi kalau kita melihat tafsir tentang pornografi itu yang saya bilang tadi sangat bersinggungan dengan persoalan yang sangat subjektif itu, memang kita harus sangat hati-hati, ya. Kita harus sangat hati-hati di dalam memberikan tafsir terhadap
apa yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri. Ya, sekali lagi karena ukurannya adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, social value kita, ya, norma-norma kesusilaan kita, maka memang kecenderungan yang terjadi tidak boleh itu masuk pornografi, bawa kondom, ya. Sekarang orang bicara kondom biasa saja. Dulu kita ngomong kondom itu kan malu, orang tua ngomongkan anaknya kondom itu kan malu. Tapi sekarang biasa-biasa saja. Artinya ada perubahan mindset, ada perubahan cara berpikir, ada perubahan cara memandang tentang objek-objek yang bisa kita sebut sebagai pornografi itu sendiri. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, ukuran-ukuran yang dicoba diobjektifkan itu tetap ada. Ukuran-ukuran yang diobjektifkan itu tetap ada. Tapi kalau kita bicara tentang pornografi, kuncinya di sini. Kuncinya di 3 hal ini. Ya. Jadi seberapa jauh nanti kita bisa memberikan tafsir terhadap perkembangan yang namanya pornografi itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana apakah objek-objek yang itu tadi dikatakan porno itu bisa masuk tidak dalam kualifikasi seperti yang diminta oleh undang-undang. Nah, sebetulnya kalau di dalam undang-undang pornografi, ya, di dalam undang-undang pornografi itu ketentuannya itu sudah sangat lengkap. Ya, kalau sekarang kita sebenarnya sudah jarang pakai KUHP kalau bicara tentang pornografi, walaupun KUHP ini tetap kita pakai sebagai dasar untuk menafsir, karena di dalam undang-undang pornografi itu juga nanti tafsirnya akan lari ke sini, tafsirnya akan tetap lari ke KUHP, ya, walaupun di pasal 1 angka 1 pasal 1 itu undang-undang pornografi sudah memberikan konstruksi tentang apa yang dimaksud pornografi itu sendiri. Tetapi kan konsep atau batasannya itu kan bersifat subjektif. Karena ada apa? Karena didasarkan kepada norma-norma susila yang ada di dalam masyarakat. Nah, norma susila yang ada di dalam masyarakat itu yang ada peluang, ada kemungkinan untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Seperti saya contohkan tadi, ya, dulu kita bukan, ya, menghasilkan dengan cara apapun, mungkin dengan cara foto, dengan pokoknya memproduksi, menghasilkan, ya, memproduksi, kemudian membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor.